Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Irhab dari Starla. Di sini saya akan mempresentasikan Computer Aided Recognition Animal Image Classification. Baik, untuk latar belakang, Computer Aided Recognition atau CAR adalah teknologi yang menggunakan komputer untuk mengenali dan mengidentifikasi pola atau objek pada gambar atau video digital. Di sini untuk Computer Aided Recognition sendiri itu ada beberapa hal yang sebenarnya udah ada di sekitar kita. Contohnya Computer Aided Recognition untuk tumbuhan dan juga Computer Aided Recognition untuk kesehatan. Itu sudah ada dan sudah ada di sekitar kita, dan beberapa orang juga membuat dan juga digunakan untuk kebutuhan yang digunakan pada bidangnya. Baik, selanjutnya di sini data collection. Di sini yang saya pakai yaitu adalah 2.800 train image, sebanyak 2.800 train image 4 jadi 7 dan juga 729 test image 4 jadi 7. Baik, selanjutnya berikut data pre-processing yang saya lakukan. Di sini untuk pre-processing image data generatornya saya melakukan beberapa tambahan dari basic awal yang sudah ada, yaitu tambahannya yaitu penambahan parameter shear range, zoom range, brightness range, dan juga saya melakukan menambah 10% validation speednya menjadi 0,3 di sini. Dan untuk image data gen untuk flow-nya, ini untuk target size-nya itu saya ubah ke 400 dan juga bed size-nya saya ubah ke 40, yang dimana hasilnya berubah juga, dimana font 1960 image yang itu adalah untuk train DS, dan untuk file DS-nya 840 image belonging to process. Untuk modeling menggunakan arsitektur CNN, yang dimana base modelnya menggunakan Inception V3. Ya, di sini saya menambahkan Wedge ImageNet, yang dimana ini saya menambahkan juga transfer learning di sini. Dari pemahaman yang saya dapat itu lebih ke nge-freeze layernya, jadi untuk bisa meningkatkan trainnya juga, tapi di satu sisi lain transfer learning sendiri dari yang saya baca itu perlu membutuhkan dataset yang cukup banyak agar bisa pada saat model dilatih itu bakal bisa lebih meningkatkan akurasi dan tidak akan terjadi overfitting seperti itu. Berikut untuk beberapa perubahan yang saya tambahkan, yaitu untuk di layernya saya menggunakan dari sebelumnya itu average max pooling, saya ubah jadi max global max pooling, dilakukan flatten, habis itu di dense sebanyak 1024, terus habis itu saya lakukan drop out, saya lakukan dense lagi sebanyak 512, habis saya drop out, saya dense lagi 256, habis itu saya drop out, setelah itu saya dense lagi menjadi 4, dimana nanti ini untuk name-nya untuk classification kayak gitu. Jadi kenapa saya lakukan drop out di sini, saya merasa kemungkinan besar ketika saya menambahkan dense di sini, ada beberapa dense yang saya tambahkan di sini, itu kemungkinan besar akan berpengaruh pada overfitting pada model. Mungkin akan terjadi overfitting atau enggak underfitting pada model. Jadi saya melakukan drop out, menambahkan layer drop out gitu. Selanjutnya berikut untuk optimizer-nya, saya menggunakan learning rate 0,005, di mana momentumnya saya menggunakan 0,9, loss-nya saya menggunakan categorical
cross entropy. Saya menggunakan ini ya karena jelas yang saya buat itu merupakan klasifikasi 4 hewan ya. Jadi kategori cross entropy adalah salah satu yang tepat untuk yang digunakan. Matriksnya akurasi sama tetap, dan untuk model summary-nya seperti ini. Jadi untuk layer type-nya ada inception, global max pooling, deflatten, dense, dropout, dense, dropout, dense, dropout, terus di classification. Baik. Berikut untuk model fit, epoch, TrendDS, validation data. Ini VLDS-nya se-epoch 15 kali. Ya, dimana satu epoch ini berisi 49 iterasi. Dari sini terlihat untuk nilai loss memiliki nilai yang cukup baik, semakin berkurang setiap kali epoch dilakukan, hingga epoch 1 hingga epoch 15 memiliki peningkatan, loss mulai berkurang. Sedangkan untuk akurasi di sini ada sedikit stuck di mulai epoch ke-9, ada sedikit naik turun. Dan untuk val loss dan juga val akurasi di awal memiliki nilai yang menurut saya cukup tinggi untuk di epoch pertama sendiri sebenarnya. Tapi secara keseluruhan saya merasa untuk val akurasi dan untuk val loss-nya sendiri ini sedikit terjadi adanya naik turun, kemungkinan juga overfitting juga kemungkinan besar. Dari akurasinya pun juga terlihat dari epochnya itu juga ada kelihatan kemungkinan besar overfitting pada model. Baik, berikut model level width-nya yang dimana loss-nya bernilai 0,0764 dan akurasinya 0,9798. Dan berikut grafiknya yang dimana yang di atas ya itu merupakan loss dan val loss, yang bawah adalah akurasi dan val akurasi. Dan dari sini hasil eksperimen ini sejak tanggal 28 dari jam yang saya rekam dan hari yang saya rekam ini, saya berada di posisi 15 dengan nama Zaki Irhab dengan nilai supination-nya tertinggi saya di 0,98353. Dari hal ini, dari yang saya lakukan ini, kesimpulan yang saya bisa dapatkan dari yang saya kerjakan ini, jadi menambahkan layer pada model bisa meningkatkan nilai akurasi dan juga val akurasi pada model. Melakukan penambahan parameter pada data processing juga memiliki efek bagus dalam meningkatkan nilai akurasi pada model. Epoch banyak, belum tentu nilai akurasi semakin naik. Kemampuan deep learning ternyata bisa mempelajari fitur-fitur gambar, itu bisa mempelajari secara otomatis. Sebenarnya dari kesimpulan ini ada beberapa yang harus saya tekankan. Jadi dari penambahan layer pada model dan juga penambahan parameter pada data processing itu tidak semena-mena kayak ditambahkan gitu aja pasti bakal naik. Jadi di sini yang harus ditekankan harus ada pemahaman manakah parameter yang setidaknya bisa bagus dan cocok untuk dipakai pada model yang kalian buat atau data processing yang kalian buat atau yang kalian pakai gitu. Nah, sebaliknya juga layer pada model. Dari sini saya juga merasa layer model yang saya buat itu
menurut saya sendiri eh, sedikit kompleks ya, ya kompleks lah, menurut saya cukup kompleks. Jadi mungkin bisa lagi ditambahkan eh, beberapa peningkatan seperti mungkin dari data processingnya, batch size-nya mungkin bisa ditambahin, atau kemungkinan besar dari eh, transfer learning ini mungkin membutuhkan banyak data set yang diperlukan untuk learning, jadi cukup banyak, harus banyak begitu, mungkin begitu. Mungkin sekian dari saya. Sebelumnya mohon maaf jika presentasi saya salah atau ada kurang-kurangnya dari presentasi ini, saya minta maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.